Kucing. Wah, 20 iya. ekor. Enggak, 16. Oh 16 Pak, itu juga udah banyak. Diminta jadi siapa namanya inspektur 3 ya. Waktu itu inspektur 3 ya Pak awalnya. Apa namanya definisi internal auditor saat ini berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Di hari ini acara siniar pengawasan bersama saya Nehru dan rekan saya. Saya Ica Romanti. Kita kedatangan tamu yang luar biasa sekali. Beliau adalah Inspektur 1 bidang Inspektur 1 yang membidangin pengawasan Direktorat Jenderal Kebudayaan dan juga Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Begitu ya Pak ya? Bet. kurang lebih begitu Iya. ya. Di Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi. Iya. Kebudayaan. Oke. Beliau adalah Pak Muhaswat. Ya, Bapak Dwianto. Muhaswat Dwianto. Ya. Selamat siang Pak. Selamat siang. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Robin. Ya, makasih Pak sudah meluangkan waktu siniar bersama kita di sini. Ya, mungkin kita bisa mulai obrolannya Pak. Boleh. Iya. Kita mulai dari Sopan sekali. Sopan sekali. Oh, gitu. Biasa loh Pak. Iya Pak. Kita mau mengenal Bapak lebih dekat nih. Boleh kita tahu hobi Bapak apa ya? Kurang sudah dekat ini. Udah akrab, Pak. Tapi buat sahabat Ijen Pak, biar gitu. lebih memperkenalkan diri Bapak begitu. Hobi. Iya. Dari hobi dulu. Hobinya sih berubah-ubah ya, Oh tapi iya. saya tuh gemar masak ya. Oh, masak Pak. Masak itu kan mungkin karena dulu waktu sekolah kan harus kos ya. Iya Pak. Kos menghemat gitu, akhirnya masak. Tapi sampai sekarang masih Masih. masakin istri, anak-anak. Iya kadang-kadang. Wah, luar biasa Bapak. Dulu waktu anak-anak masih kecil, kalau bawa apa namanya itu makanan ke sekolah Oh itu. iya. Oh, bekal Bekal, gitu Pak bekal. ya. Nah, itu kadang-kadang saya buat. Oh. Macam-macam. Jadi luar ada biasa, gambarnya gitu ya Pak ya? Gambar. Nggak kayak bento-bento Oh zaman kirain sekarang. gitu. Kirain gitu. Ya sampai kalau ada nonton acara TV gitu, ada masak gitu, Iya Pak. terus ditiru gitu. Iya. Tapi kombinasi dengan ibu lah ya. Kalau soal rasa ibu yang pintar kan tahu. Oh. Jadi ibu biasanya ini Sesuai selera kurang, deh. kurang begini. Jadi bersinergi ya Pak suami istri dalam menyajikan masakan terbaik ya. Suami yang baik itu suami yang bisa masak. Oh gitu ya. Bisa masak nggak deh? Saya bisa masak air Pak. Oh. Kebetulan saya Kalah jago. jauh dari Bapak ya. Oke, masak. Ya. Terus saya dengar lagi Bapak katanya melihara Kucing. Wah, 20 ekor. Enggak 16. Oh 16 Pak, itu juga udah banyak Pernah- sekali Pak. Pernah 16. Oh iya. Tapi 16 sekarang juga tinggal 6. Oh. Jenisnya apa aja atau Persia, oh Persia. Oh kucing Persia Pak. Iya. Tapi emang Sebenarnya tadinya sih tidak begitu apa ya senang sampai kayak sekarang ini ya. Itu awalnya itu ibu Iya. itu resign Oh resign dari pekerjaan. resign kan. Kemudian terus apa katanya gitu. Tiba-tiba saya pulang dari kantor, di rumah sudah ada kucing. oh Namanya Rio. Oh Rio. nama kucing pertama Nama itu. kucing Bagus pertama banget Rio. namanya Pak. Usianya waktu itu 2 bulanan lah. Oh iya. Awalnya itu. Heeh. Nah, saya kan kalau hewan memang cenderung suka karena saya backgroundnya kan latar belakang pendidikannya kan memang dunia peternakan. Oh begitu. Wah satu fakta yang kita belum tahu nih Kak Heru ya. Jadi ketika Iya. ada kucing ya sudah. Buat buat temen Iya. main di rumah gitu kan. Lama-lama tuh ada
betinanya. Oh. Punya banyak kali saya bilang. Lama-lama pernah 16. Dan kucing itu dulu saya tidak percaya bahwasanya hewan piaraan itu bisa seperti layaknya keluarga sendiri ya. Sebelum punya kucing itu ya Pak ya? Belum punya kucing. Mm-mm. Jadi saya kalau lihat nonton orang Eropa gitu punya hewan kayak gimana gitu kan, diajak kemana-mana gitu. Mm-mm. Dan itu saya alami sekarang. Jadi Iya. saya pernah menangis berdua sama ibu gara-gara kucingnya mati. Oh ya ampun Pak. Mengharukan Betul. sekali. Iya. Nangis. Karena memang udah dirawat dari kecil. Dirawat dari kecil. Dari Iya. kecil. Dan lucu kan kalau yang kecil-kecil itu kan lucu. Iya betul Pak. Iya. Kalau sudah Lucu gede nggak lucu lagi. Selin. Itu yang mati waktu itu udah gede Pak atau Udah masih? besar. Udah besar, tapi udah lama sama kita ya Pak ya. Jadi Udah lama. terasa Dan sekali ini. dalam sejarah saya punya kucing itu termasuk kucing yang paling cantik. Oh iya. Paling cantik dan paling anggun. Iya Pak. Karena satu, dia punya warna 5 warna. 5 warna. Kemudian dia punya ekor kalau jalan itu naik. Dan Oh iya. jalannya iya. itu kayak gitu. Iya, iya. Anggun. Iya Pak. Mati tahun berapa itu? 2013 apa ya, saya lupa. Nangis kita berdua itu. Kehilangan Sampai sekali ya Pak ya. tetangga, ada apa? Iya. Trauma nggak sih Pak? Sempet trauma nggak sih? Maksudnya ya Allah sih. nggak Ya cuman shock. Ya shock lah ya, dan Oh. merasa berdosa. Iya. Karena dititipin sesuatu oleh Allah gitu, kemudian kita tidak bisa merawatnya dengan baik. Jadi sempat juga merasa berdosa, merasa kayak gitu. Iya. Ya, merasa bersalah lah ya. Iya, tapi ya sudah takdir ya Pak ya. Sudah takdir. Dan sampai Iya. sekarang tuh melihara, tinggal 6 tapi Oh sekarang tinggal 6. beberapa diadopsi oleh keluarga lain. Boleh Pak, kalau begitu saya nanti main ke rumah Pak. Boleh ada Mau adopsi kucing ya. kucing. boleh, tapi ada syaratnya. Oh, ada Satu, syaratnya. saya kalau memberikan kucing satu enggak boleh di kandang. Oh iya Saya Pak. enggak mau dia di kandang. Biar Karena bebas di rumah dia. saya bebasin. Hmm. Iya, Oke. 2 harus punya kesempatan main Sama kucing. Mm-mm. Kucing itu nggak bisa kalau nggak diajak Ajak main ya Pak. main. Oh iya. Kasian. suntuk. Nangis. Oh nggak. Kadang-kadang nangis dia. Oh. Gitu. Oh itu nangisnya Oh, kucing rewel. Pak. Ya, pokoknya dia manggil Oh, kita, iya, minta iya. diajak main. Nah, iya. Nah, itu harus kita nyempatkan diri main. Iya Pak. Luar biasa. Itu kucing. Hobi yang menarik sih sebetulnya. Iya. Jarang-jarang. Nah, kalau kita juga penasaran nih Pak, Bapak kan sekarang sudah jadi inspektur, tapi pastinya dulu pernah mengawali karir dari beberapa bidang, beberapa bagian, beberapa posisi. Boleh diceritain nggak Pak, awal perjalanan karir Bapak sampai akhirnya Bapak menjadi inspektur seperti sekarang? Saya dulu tuh instruktur. Jadi awalnya setelah diangkat jadi PNS jadi instruktur di P4TK Pertanian Cianjur. Oh iya. Dulu dari Pak. P4TK Pertanian Cianjur jadi instruktur, kemudian menjadi widya suara, melatih guru-guru pertanian waktu itu kan. Iya. Masih banyak dulu ya guru-guru pertanian. Ibu di Depok, saya di Cianjur. Oh jarak jauh ya Pak sempat. Susah, dapat anaknya juga susah. Iya Pak. Iya Iya. betul tuh. 3 tahun sulit. Akhirnya pindah. Saya mengambil keputusan pindah. Setelah punya anak pertama lah. Saya bilang pindah aja lah kalau begini. Iya betul Pak. Enggak bagus juga kan. Iya, terlalu Ibu di sana boros lama juga. Iya, Boros. Dia punya apa namanya? Istri di Depok. Iya.
Dua Makanya pengeluaran ya Pak ya. Iya, makanya itu saya juga sedih kalau ada kawan-kawan kita di sini yang LDM ya Pak ya. ya sulit. Saya tahu sulit seperti itu ya. Akhirnya saya pindah masuk ke Ijen Tahun berapa tuh Pak? 2017. Kok 2017? Baru 97. Kayak 17 kan. Bapak masih ingat yang Lama baru-baru saya ya. kemarin. Iya, iya. Iya. Nah, 97. waktu krisis. Iya. Oh iya Krisis dekat moneter krisis ya. moneter betul. iya Nah. betul. Udah parah-parahnya. Ya, pindah ke 1998. sini, kemudian ya bekerja di Ijen. Mm-mm. Cuman saya orang yang punya tipe kemana saja pasti punya cita-cita. Iya, Pak. Itu juga sering saya tularkan kepada adik-adik auditor yang baru ya. Mm-mm. Kalau kemana saja kita harus punya cita-cita, target, keinginan. Saya dulu masuk Ijen punya target. Tahun pertama dikenal semua karyawan di level bawah. Oh, Tahun iya. kedua semua struktural Kenal. kenal. Level 3 semua inspektur harus dekat sama saya. Level 1 harus dekat sama saya. Begitu ada target, ada visi. Iya. Sehingga kita bekerja ya kerja saja dengan semangat yang tinggi, punya keinginan untuk menunjukkan prestasi yang baik. Begitu. Jadi awalnya dari Widya Suara, saya instruktur Widya Suara, kemudian menjadi pemeriksa di sini, pemeriksa, kemudian jadi auditor. Oh, waktu Iya. itu pemeriksa sama auditor Beda Beda. ya Pak? Dulu Atau beda, dulu Oh. kan namanya kan pemeriksa kita. Oke. Pemeriksa itu dulu jabatannya eselon 4. Oh, Ingat saya. dulu struktural Sumpah. Pak ya. Iya, eselon 4 itu. Oh, pemeriksa ada. Pemeriksa namanya pemeriksa. Nah, kita juga ada tahu ya. Iya, fakta yang iya, baru iya. kita tahu juga ini Setelah Pak. pemeriksa, kemudian kan ada jabatan fungsional auditor. Oh. Semualah beralih Oh, dari pemeriksa menjadi pemeriksa auditor. menjadi auditor. Itu mulai tahun berapa Pak? Waduh, beralih. Udah lupa ya. Lupa Sudah lama saya. sekali ya Pak ya. 2000 berapa itu ya? Lupa saya. Ya. Jadi beralihlah kami menjadi auditor. Jalan baru 2015 saya ya diminta jadi siapa namanya inspektur 3 ya. Waktu itu inspektur 3 ya Pak awalnya ya. Iya, begitu jalan sejarahnya. Saya mau kelas balik waktu Bapak jadi seorang auditor. Ada kisah menarik gak sih Pak? Oh banyak. Karena kalau saya dengar dari Tapi saya tidak mau auditor-auditor lain, cerita di sini. kayaknya tuh ceritanya tuh panjang dan Iya, Bu. banyak hal-hal yang menarik. Iya memang auditor Salah satunya deh atau beberapa. auditor dulu sama sebelum 2009 lah ya. Ya, Itu berbeda dengan auditor sekarang setelah ini. 2009. Mereka mengalami masa yang tidak bagus waktu itu kan, ketika di 2009 kita berurusan dengan aparat penegak hukum. Itu ada bagusnya juga yang membuat mengubah cara kerja kawan-kawan. Iya Pak. Gitu ya. Akhirnya ya banyak sih cerita-cerita, tapi ya nggak usah cerita lagi. Dulu kalau ketemu kalau di lapangan itu jadi auditor tuh berlomba-lomba, bukan berlomba-lomba menunjukkan prestasi kerja, tapi berlomba-lomba yang lain gitu ya. Oh. Kurang bagus ya. Tapi kalau kayak ke daerah-daerah terpencil gitu, Oh iya, tentu ya. tentu. Gitu. Sulit perjalanan yang Tapi dulu saya juga waktu masih jadi Widya Suara kemana-mana sendiri. Ini masih enak auditor. Dulu saya kalau ada kegiatan monitoring, dulu tuh saya di Cianjur tuh di P4TK pernah menjabat sebagai kepala pasukan paratruk. Paratruk tuh pasukan para. Pak jadi dulu bos di Cianjur
bos saya di Cianjur, Mm-mm. itu membuat grup Widya Suara yang kompetensinya bagus, Mm. enggak banyak gitu. Ada sekitar hanya 20 orang gitu. Dia tugasnya untuk membina sekolah-sekolah pertanian. Oh, Jadi dia dikirim ke mana ada sekolah yang kurang maju, dikirim untuk membantu sekolah membina dari sisi manajemennya dan macam-macam gitu. Nah, Widya Suara itu ada yang kemudian jadi kepala sekolah pada saat itu. Oh iya Pak. Nah, saya jadi pimpinan Pimpinannya. pasukannya Pasukan. waktu itu. Zaman itu 94 lah ya, 95 gitu. Itu. Nah, itu kalau ke daerah ya sendiri. Kemana-mana sendiri. Ke Kalimantan, ke NTB, sendiri. Ke Waikabubak saya pernah sendiri. Sendiri banget Pak. Sendiri ya. Ya. tapi kan ya kayak dulu sama sekarang kan kayak Dulu masih transportasinya bukan juga. itu sengaja, dulu masih muda masalah. Oh iya. lewat hutan gitu Pak. Wah, luar biasa Sekarang ini. biasa dulu kan kita bawa, pernah saya dari Medan mobil sampai ke mana itu ya, daerah Aceh. Pernah. Karena katanya kalau lewat Banda Aceh malah jauh. Oh gitu Pak. Suruh mendarat di Medan. Terus naik bus satu mobil tuh ngerokok semua. Aduh. Wah, saya kan bukan Merokok ya. bukan perokok ya. Oh ya luar biasa. Enggak apa-apa ya, udah pokoknya udah dijalanin saja. Ya kayak gitu sendiri, nggak ada rame-rame. Kalau kita ini kan dulu kan satu pesawat. Iya. Bisa ke Medan semua, ke mana, ke Palembang semua, satu grup bisa 30 orang berangkat kayak gitu. Kalau saya enggak dulu, kalau di P4TK monitoring, menjadi supervisi teman-teman yang ada di lapangan, ya begitu caranya. Gitu. Biasa sekali. Oh. Nah, kalau untuk bidang-bidang nih Pak, kan pasti selama Bapak jadi auditor dan juga inspektur ini sudah banyak sekali bidang-bidang dari unit kerja Kemdikbud ini yang Bapak tangani. Mungkin dari Ditjen Kebudayaan, mungkin pernah juga dari vokasi atau dari mana. Dari semua bidang-bidang yang pernah Bapak tangani itu ada perbedaan nggak cara mengauditnya atau cara menanganinya, dan juga mana yang paling menarik menurut Bapak? Sama aja. Sama aja Pak. Sama aja ya. Bapak kan pernah ya. Kalau jadi auditor sih sudah hampir semua ya. Oh, hampir semua bidang ya Pak ya. Tapi selama menjadi inspektur di 3 itu kebudayaan pernah 2017 ya. Badan Bahasa paling lama. Sekjen juga termasuk lama itu Bapak ya. GTK juga lama. Vokasi kemarin sempat walaupun sebentar ya. Hampir semuanya, tapi prinsipnya kan pengawasan kan sama aja ya. Hanya cara mengawasi gaya lama dengan gaya sekarang dengan definisi internal auditor saat ini berbeda dengan dulu gitu ya. Itu aja. Dengan kebudayaan mungkin Pak. Kalau menurut saya kayaknya agak sedikit berbeda, Pak. Ada hal-hal yang nggak masuk di akal tiba-tiba harus masuk ke anggaran, misalnya kayak kemarin saya bicara tentang pawang hujan kayak gitu-gitu, terus benda-benda yang klenik kayak gitu-gitu. Iya, kebudayaan tuh yang agak membedakan dari yang lain itu soal harga satuan untuk membiayai seseorang loh. Bayar. Iya. Seniman kan nggak bisa memang dibayar sesuai dengan SBM. Betul Pak. Iya, dan itu sudah saya tahu sejak 2017 saya pernah nangani
Kebudayaan 2017 kan pernah ada masalah, BPK menemukan temuan bahwasanya kok ini dibayar mahal sekali. Iya. Saya ingat waktu itu misalnya ada salah satu penyanyi gitu ya, top di kita dibayar 200 juta apa, nyanyi cuma satu lagu, kan bingung kita ini. Bingung, apalagi BPK saat itu, dan sempat jadi masalah kan. Tapi dalam perjalanannya ya memang agak sulit di dunia seni, memang soal biaya membayar artis ya, Iya, Pak. atau dalang kan beda-beda Pak. Iya, Ya. Pak. Iya, Tingkatannya beda-beda beda-beda, yang ya, terkenal, betul. ada yang mungkin Oh, kurang betul, dikenal ya. ya itulah ya, kalau praktis, kalau untuk penggunaan keuangan negara yang lain-lain sih sama ya. Tapi sekarang juga tidak hanya di kebudayaan, di bidang-bidang lain juga mulai terjadi. Oh, Ada yang seperti itu, Pak. membayar, ada konsultan, Oh. ada. Nah, ini kemarin saya diajak bicara misalnya mau mengundang seorang pembicara kelas dunia. Bayarnya masuk pakai biaya SBM. Tidak bisa. Mana mau ya? Mana mau. $1 malah. Dolar. Kan. Iya, Pak. Dolarnya pasti ya itu mesti dibicarakan betul-betul. Dan kan di di negara kita ini kan ada lembaga yang punya kewenangan mengatur soal satuan biaya. Ya mesti Iya. dikonsultkan dengan mereka. Iya. Gitu. Jadi kalau ada yang di luar udah sulit dinalar ya dikomunikasikan supaya ada kepastian hukumnya gitu. Itu aja sih. Ya. Enggak sulit sih. Cuman ya hanya ada yang unik gitu. Misalnya orang kok nyelesain pemugaran kan bertahun-tahun. Iya. Tapi setelah kita tahu ya wajar saja. Orang batu sudah berantakan kemudian disusun kembali kayak puzzle tuh kan. Iya, betul, Pak. Dipas-pasin. Oh ini oke seperti ini, baru bawa dipasang. Memang lama. Terus kemudian saya dulu pernah bingung. Loh, orang sudah digali kok ditutup lagi? Saya bilang. Jadi dia gali tuh untuk menemukan barang purbakalanya itu kan. Ketemu tuh ada ukirannya. Habis itu dipendam lagi. Loh, saya bilang kenapa dipendam lagi? Pak, kalau nggak dipendam rusak ini, diambil orang, dia nggak bisa jaganya kita. Tapi kita lapisin dulu katanya. Oh. Tadi Biar kan, awet ya, Pak, biar dilapisin. nanti kalau tinggal dibuka saja katanya. Gitu. Dipendam lagi katanya, tutup lagi katanya. Setelah dipotret, dia dilihat, di macam-macam gitu, dicatat, dilapisin terus tutup sama dia. Ya kayak gitu kan tidak semua orang paham ya. Biasanya butuh waktu auditor untuk mengenal situasi itu. Nah, kalau gitu Pak, berarti auditornya itu harus ada Tidak. Oh, nggak harus ada spesifikasi khusus mengenal budaya gitu, Pak. Ya, kalau mengenal budaya sih gini. Saya pernah cerita ya bahwasanya auditor internal dalam konsep modern itu berbeda dengan auditor internal dulu. Dulu itu orang selalu berpikir bahwa auditor itu harus berlatar belakang akuntansi. Kalau zaman dulu ya Pak ya. Dulu. Semuanya keuangan ya Pak ya yang diperiksa. Apa kalau di literaturnya istilahnya apa gitu ya. Tapi intinya ya mesti harus orang akuntansi. Ya kan? Ya. Dan sampai sekarang juga kalau di buku pelajaran kan mengaudit itu adanya di buku orang-orang akuntansi. Iya, Ya. betul Pak. Sehingga image-nya itu harus orang akuntansi. Tapi dalam perkembangannya tidak. Internal auditor itu bisa diisi oleh orang-orang dari berbagai ilmu. Loh, saya ini latar belakangnya peternakan, produksi ternak, reproduksi ternak, ngawin-ngawinkan sapi, ngawin-ngawinkan kambing, ayam gitu. Ya.
Jadi macam-macam keilmuan. Tapi memang mereka ketika terjun di situ dia harus mempelajari banyak hal ya. Dan menurut saya ide Bu Irjen untuk kemudian menyatukan bahasa dan budaya ini kan satu Mirip ya apa? satu Agak similar ya Pak ya. kemudian Diknasmen sendiri, Iya. kemudian perguruan tinggi sendiri gitu Sama kan. vokasi ya Pak ya. Terus apa namanya guru dengan Diknasmen kan dekat tuh. Oh Iya. iya betul Pak. Supaya memudahkan auditornya untuk lebih cepat mempelajari apa namanya substansi terkait dengan bidang itu gitu. Iya. Auditor tuh berat kalau semuanya harus dikuat, nggak bisa juga dia. Kita punya konsep pengawasan nggak sih Pak di suatu bidang, di bidang-bidang tertentu kita punya konsep pengawasan sendiri nggak sih Pak? Atau sama aja sama yang lain? Kalau konsep modern pengawasan itu satu sih. Konsep modern pengawasan itu sekarang itu bahwa auditor internal itu merupakan bagian dari manajemen organisasi yang diauditnya. Nah, itu konsep modernnya. Dia bagian dari manajemen organisasi yang diaudit. Maknanya begini, kalau di organisasi audit, misalnya kebudayaan gitu ya, kan di kebudayaan ada misalnya di sekretariat, kan ada bagian keuangan, bagian pengadaan, bagian kepegawaian. Kita sebenarnya merupakan bagian dari di sana organisasi itu. Mungkin kita bagian kontrolnya. Oh iya Pak. Meskipun kita nggak di sana. Berarti kita nggak bisa ngasih sanksi ke mereka dong? Karena kita bagian dari mereka. Loh, kita memang nggak ngasih sanksi, kita kan memberikan rekomendasi. Lebih kepada membantu ya Pak ya. sebelum menyelesaikan Pakai tuh masalah. ceritanya. Jadi itu konsepnya begitu. Jadi konsepnya itu kita adalah bagian dari mereka meskipun kita tidak berada di sana. Kalau demikian, maka goalnya mereka adalah goal kita. Iya, betul. Jadi kalau mereka punya program, kemudian programnya itu nggak bisa tercapai, ya salah juga kita. Oh. Kita salah. Kita gagal melakukan peran sebagai kontrol, sebagai auditor, sebagai consulting. Kan tugas kita dua ya, audit dan consulting ya. Itu gagal kita. Mestinya dia, karena goalnya dia ya goalnya kita. Maka itu saya sering bicara sama teman-teman di Satker, selalu itu kalau saya ngobrol, jangan kemudian mereka menganggap auditor internal itu Ijen, kalau datang, wah ini dia orang yang bisa membawa berita yang tidak menyenangkan bagi saya katanya. Itu nggak boleh, stigma itu mestinya mulai dikikis. Ya. Mestinya dia bilang, aduh ini teman saya, bagian kontrol ini penting buat saya. Kemana aja ini kok nggak pernah ngontrol saya misalnya. Kalau dia nggak datang-datang ya. Tanya mestinya. Jadi kalau dia punya masalah apapun, dia ceritakan kepada auditor internal. Itu nggak boleh. Nah, maka itu di konsep modern juga dikatakan bahwa auditor internal kalau menemukan sebuah masalah, maka dia wajib memberikan solusi kepada audite. Mas, ini kamu salah. Menurut hasil evaluasi saya, penyebabnya ini loh. Sistem pengamanannya kurang bagus. Mudah orang masuk mencuri brankas itu. Nggak ada tralis, nggak ada kunci, nggak ada penjagaan yang ketat. Oleh karena itu saya merekomendir kepada kamu supaya tidak terjadi pencurian lagi, pasang tralis, pasang penjagaan yang lebih bagus, kunci macam-macam.
tugas internal auditor. Jadi harus ada solusi dari setiap Iya. kelemahannya. Jadi bukan cuma mencari kesalahannya. Enggak, kalau Iya. dulu ya Mm-mm. konsep lama begitu. Sudah ada masalah, sudah terserah kamu mau diapain dah. Pokoknya kamu paling kita hukum, kembalikan hukum gitu. Kalau sekarang enggak, dia wajib untuk memberikan solusi supaya itu tidak terjadi lagi atau berkurang eskalasinya, frekuensinya, besarannya gitu. Iya. Maka itu yang bicara soal itu loh. Temuan berulang. Temuan memang bisa berulang. Cuman hanya saja temuan itu mestinya menurun. Kalau tidak menurun frekuensinya, tidak makin kecil kasusnya, maka ya salah kita juga. Cuman kan guyonannya, kita nggak pura-pura nggak menemukan. Iya nggak begitulah ya. Iya. Kalau kita bicara goalnya Satker kan biasanya ada ZIWBK, Iya. WBBM. ZIWBK BBM ya Pak ya. Iya kan? Nah menurut Bapak itu seberapa penting ya Pak untuk Padahal kan seharusnya itu kan standar ya Pak, standarnya kita kan seharusnya. Ya. Tapi kenapa jadi kayak itu nilai yang lebih gitu? Menurut Bapak gimana? Iya. Kalau Bapak sih bagus ya WBK ya, WBK meraih WBK WBBM itu. Saat ini menurut Bapak itu salah satu cara yang masih apa istilahnya? Iya. Masih layak. Tapi ini yang kita nggak tahu ya, kan berakhirnya sampai 2024 kalau nggak salah apa ya. untuk penilaian itu Pak? Zona itu ya. WBK WBBM itu ya. Predikat Reformasi itu, birokrasi itu proyeknya kan sampai 2024 targetnya kan. Targetnya harusnya Menurut semua saya enggak mestinya kalau itu dorong terus. biar Sementara semuanya belum meraih ada ya, Pak, penggantinya yang bagus ya. ya. Menurut saya menarik WBK WBM itu. Orang berlomba-lomba untuk mencapai itu. Hanya yang paling penting ya kita dorong supaya kafah, tidak hanya kelasnya kelas dokumen ya. Iya. Kelasnya dokumen tambah kelasnya cap gitu ya. Terus dapat WBK kan. Dan bagi saya dari awal pelaksanaan reformasi birokrasi itu penting. Karena apa? Kalau semua satker kita makin banyak lah satker WBK, maka makin ringan kerjaan Inspektorat Jenderal. Oh jadi semakin ringan malah ya Pak ya. Ringan, bagaimana tidak? Orang namanya WBK itu isinya kan ada dua tuh. ZIWBK zona integritas itu kan ada dua isinya. Bicara tentang reformasi birokrasi dan bicara anti korupsi. Iya. Lah kalau mereka sudah WBK yang kafah ya maksud saya. Ya udah rapi lah. Tata kelolanya bagus, tidak ada korupsi, tidak ada penyimpangan, mau apa lagi? Iya ya Pak ya. Padahal satker itu banyak sekali nih satker, makin banyak yang ZIWBK, makin ringan kerjaan kita. Artinya sasaran pengawasan kita makin bisa terfokus pada hal yang lain gitu ya. Ini kan banyak begini kan kita nggak mungkin juga semuanya kan. Kita sekarang itu kan pakai risk kan. Risiko mana satker dengan risiko yang tinggi, mana program-program dengan risiko yang tinggi, itu yang kemudian kita tangani. Coba kalau semuanya WBK, waduh. Risikonya udah rendah ya Pak ya. Ya makin kecil. Bisa lagi deh. Telepon aja. Kalau sudah WBK, oke WBK sudah nggak apa-apa kita periksa. Iya betul. Paling kita pantau WBK-nya gimana, berjalan dilihat, dievaluasi kondisinya. Nah, supaya satker bisa mendapat predikat itu, kira-kira apa yang harus mereka lakukan, Pak? Kasih kisi-kisinya, Pak. Kisi-kisinya komitmen. Satu, komitmen itu mesti
diawali oleh tone of the top, pimpinannya. Kalau pimpinannya nggak anti korupsi, pimpinannya tidak ingin reformasi birokrasi jalan, ya nggak bisa jalan. Tone of the top, jadi mesti pimpinannya dulu harus punya semangat itu. Maka dia akan menurunkan kepada bawahnya. Bawahnya bersemangat, pimpinannya kagak, ya nggak bisa. Karena lingkungan pengendalian itu kalau di pengawasan, kuncinya adalah pimpinan. Selama pimpinannya tidak punya komitmen untuk membangun lingkungan pengendalian yang bagus, ya ke bawahnya ya kagak. Maka itu manajer itu, pimpinan itu penting. Maka itu dulu pernah saya mengusulkan, ya tahun berapa ya, 2015 apa 16 ya. Saya pernah mengusulkan kepada pimpinan kita, salah satunya syarat untuk menjadi pimpinan itu ada penilaian integritas. Terus apa syaratnya? Nah itu dulu kan ada apa namanya, kita itu ada tunas integritas ya. Oh iya, dulu ada tunas Pelatihan. integritas, betul Jadi Pak. syaratnya harus pernah pelatihan tunas integritas. Iya, Pernah dulu iya. saya bilang begitu karena memang kuncinya di integritas. Mas Nadiem sendiri kan anunya di masa apa namanya kepemimpinannya kan selalu menekankan masalah integritas. Karena kuncinya ada di situ. Orang kalau punya integritas bagus, pasti integritas itu kan tidak hanya anti korupsi saja, disiplin, jujur, ikhlas, apalagi itu ya macam-macam, sabar, semua hal-hal yang bagus itu. Saya kalau suka bilang ya integritas itu berakhlak mulia, itulah. Udah mencakup semua ya Pak. Sudah mencakup semua. Jadi kuncinya di pimpinannya. Pimpinannya nggak suka, masih suka korupsi, ya bawahnya ya. Iya. Mau nggak mau? Iya nggak mau. Niru kan? Iya, oh iya. Oh saya aja masih bisa begitu, maksud saya nggak bisa, gitu kan? Iya. Maka itu penting sekali pimpinannya. Ya, kalau kita kembali lagi nih Pak ke bidang pengawasan yang Bapak tangani. Saat ini apa ya program prioritas yang paling dikawal dari mungkin dari kebudayaan atau bahasa dari Inspektorat 1? Kalau saat ini ada program strategis ya yang ada 2 yang tadi juga dibicarakan tuh di DPR. Oh iya. Disampaikan itu upaya membangun Borobudur itu, sama satu lagi Muara Jambi. Candi Muara Jambi di Sumatera. Saya ya, tertarik dengan ide, ya kalau Borobudur iyalah sudah terkenal di seluruh dunia kan gitu ya. Memang dengan dibangun nanti destinasi wisata juga akan makin banyak. Orang makin ingin belajar tentang bagaimana budaya Indonesia juga makin kuat gitu ya. Jambi loh, saya sendiri baru tahu ternyata Jambi itu pusat pendidikannya zaman dulu. Oh iya. Dulu itu dia itu apa namanya, ya pusat pendidikan budayaan itu kan di Jambi. Di Jambi. Jadi ini juga baru tahu ya. Ini yang mau di Mas Adi mau angkat ya Pak ya. Angkat, ada kampus merdekanya di sana ya. Luar biasa menurut saya, dan itu menjadi penting untuk kami kawal karena itu ada pembebasan lahan segala, ada pembangunan macam-macam gitu ya. Jangan sampai kemudian 2 proyek ini kemudian tidak tercapai goalnya gitu ya. Maka kita mendampingi mereka dari awal, mulai dari penganggarannya kemarin itu sudah mulai diskusi terus kita dengan mereka. Dan juga memang ada beberapa program-program lain ya yang kami lihat penting ya kami kawal ya, kami dampingi istilahnya ya. Dan itu sebenarnya peran yang paling berat dari internal auditor di seluruh dunia. Internal auditor itu paling takut
menjadi peran consulting. Oh, malah itu yang lebih menakutkan ya Pak. Karena apa? Consulting itu harus menguasai banyak hal dia. Komunikasinya harus bagus, dia pengetahuannya luas. Menjadi konsultan namanya. Betul Pak. Iya. Kalau ngaudit kan tinggal ini salah kayak gitu kan. Paling sulitnya dia mencari sebabnya, kemudian memikirkan rekomendasinya. Tapi kan kalau consulting dia harus berkomunikasi dari level bawah sampai level tertinggi di dalam organisasi. Tidak semua orang bisa melakukan peran itu. Jadi ini saya bentuk tim. Di sini ada tim yang kalau hal-hal yang seperti itu untuk peran consulting ada timnya. Mereka auditor yang memang menguasai bidang-bidang. Itu kombinasi biasanya. Kombinasi. Enggak hanya penguasaan asetnya kuat, misalnya penguasaan keuangannya dikombinasi berapa orang. Ada penguasaan aset kuat, keuangannya kuat, begitu. Jadi waktu terus substansinya kuat. Jadi ketika diskusi bisa panjang, bisa rame gitu. Rame diskusi aja enggak apa-apa juga. Yang namanya mendampingi kan diskusi. Tanya, kenapa begini? Jawab, oh nggak bisa begitu, harus begini. Wah gitu kan. Sudah 30 menit rupanya kita bicara panjang. Kurang lama. Satu pertanyaan lagi Pak. Pesan untuk mereka di luar sana yang ingin menjadi seorang auditor. Ya mungkin sahabat Irjen di rumah banyak yang bercita-cita mau jadi auditor Pak. Atau Bapak bisa berikan tips khusus. Saya itu kalau mau menjadi auditor ya ini kan saya lihat nih banyak kawan-kawan auditor kita yang masuk ke sini. Ketika saya tanya, situ tahu nggak di sini tuh mau ngapain? Nggak tahu Pak. Saya juga jadi kaget seperti ini. Ya harus tahu ya. Kalau orang mau jadi auditor, pelajari dulu auditor. Auditor tuh kayak apa? Oh, auditor tuh auditor kan orang yang harus bersih, orang yang harus kemana-mana, jalan kemana-mana, pergi meninggalkan keluarga. Itu, nah ini banyak yang kaget dengan realita yang ada. Ternyata harus pergi segala macam. Harus dia pelajari dulu. Jadi auditor apa? Dia harus tahu dulu. Oke, cocok nggak dengan passion saya, minat saya, gitu ya. Oke, baru masuk. Jangan kemudian setelah masuk, waduh, gitu. Waduh, itu kan terus bingung terus. Banyak masalah kan kejadian di kita ini sekarang ya, auditor yang baru kemudian ternyata banyak dinasnya Pak tiap hari ya Pak, banyak ya Pak. Ya nanti tahun berapa saya bilang nggak ada dinas, dinasnya pakai aja, pakai apa namanya komputer. Iya, bingung loh mereka itu. Nah itu dia, sahabat Itjen. Bincang kita sama Inspektur 1 Pak Muaswat ya, Kak Ica, luar biasa sekali. Nanti kita akan ngebahas hal-hal yang menarik dengan narasumber berikutnya. Terima kasih atas waktunya Pak Muaswat. Terima kasih, luar biasa. Terima kasih Bapak. Saya Nehru, saya Ica. Saya Muaswat. Sampai jumpa di siniar pengawasan yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.